calon presiden dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Partai Nasdem tampaknya dari gambar yang sudah kami terima saat ini dan Anda saksikan juga akan mengumumkan calon presidennya adalah Anies Baswedan untuk Pilpres yang akan berlangsung secara serentak 2024 mendatang. Tampak dalam layar Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh didampingi Anies Baswedan dan juga seluruh jajaran dari Partai Nasdem di DPP atau kepengurusan pusat dari Partai Nasdem. Acara ini terselenggara di Nasdem Tower yang ada di Jakarta, di lantai 4 tepatnya, begitu informasi yang kami terima. Sebagai gambaran bahwa pertengahan Juni 2022, Saudara, Partai Nasdem memang menyebut hasil dari Rakernas pada Juni 2022 tersebut ada 3 nama yang dihasilkan dari Rakernas Partai Nasdem yang akan mereka usung, yang dikumpulkan dari seluruh DPD, Dewan Pengurus Daerah Partai Nasdem. 3 nama tersebut diantaranya adalah Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, dan ada nama Anies Baswedan. Nah, kemudian yang sekarang tampaknya akan diusung menjadi calon presiden Partai Nasdem adalah Anies Baswedan, karena hanya satu nama atau satu orang saja yang hari ini muncul di deklarasi calon presiden Republik Indonesia untuk Partai Nasdem dalam Pilpres 2024. Tentu sebentar lagi kita akan ikuti. Kami menduga secara langsung di dalam mata acara nanti akan disampaikan langsung pengumuman resminya oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menarik adalah menyaksikan peristiwa hari ini dari politik nasional. Siapakah kemudian partai-partai yang kemudian akan berkoalisi dengan Partai Nasdem usai Partai Nasdem mengumumkan secara resmi bahwa Anies Baswedan akan diusung menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi umat gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda, kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Senin 3 Oktober 2022, Bang Kica mendapat kabar info bahwa akan ada deklarasi calon presiden oleh Partai Nasional Demokrat, Partai Nasdem, itu sekitar jam 10. Saat ini masih jam 9:15. Jadi dalam beberapa menit ke depan kita akan mendengar siapa yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden usungan Nasdem di 2024. Di bisik-bisik teman-teman, nama yang banyak beredar yang akan diumumkan oleh Nasdem adalah Pak Anies Baswedan. Dan memang beberapa waktu yang lalu Anies Baswedan termasuk salah satu dari 3 nama yang diumumkan oleh Partai Nasdem selain dari Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa, yaitu Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan kalau kita lihat ke belakang sebelum menjadi partai, Nasdem adalah organisasi sosial kemasyarakatan dan Anies Baswedan adalah salah seorang deklaratornya, dan kebetulan pula Anies Baswedan yang membacakan deklarasi dari berdirinya ormas tersebut. Jadi secara historis memang Anies punya kedekatan khusus dengan Nasdem dibanding 2 calon lainnya yang diumumkan Nasdem, yaitu Pak Andika dan Tuan Ganjar Pranowo. Di sisi lain Bang Kica juga hari ini mendapat semacam undangan dari WhatsApp. Pengundangnya adalah kelompok relawan Anies. Isi undangannya adalah agar hari ini jam 10 hadir di KPK untuk memprotes adanya kriminalisasi hukum, adanya praktek-praktek yang tidak sehat menurut undangan yang kita terima. Dan tentu kita tahu bahwa undangan ini berkaitan dengan
apa yang diungkap oleh Tempo dan beberapa media lainnya, bahwa memang ada upaya-upaya buruk, upaya-upaya sistematis yang konon katanya dilakukan oleh pimpinan KPK yang secara spesifik disebut Firly Bahuri dan Alek Marwata, yang meminta kepada penyelidik agar menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai atau kelompok partai mengumumkannya sebagai calon presiden. Dan di sisi lain, para penyelidik mengatakan tidak ada atau belum ada cukup bukti untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Itu yang kita dapatkan informasinya. Sebelum kita menganalisis lebih lanjut, Bang Kica ingin kita memahami dulu sebenarnya KPK ini apa sih, atau katakanlah standing KPK saat ini itu berbeda jauh dengan standing KPK di periode-periode sebelum ini. KPK di awal-awal jilid 1, jilid 2, atau katakanlah sampai jilid sebelum periode yang sekarang ini, itu adalah lembaga ad hoc yang tidak melekat kepada rumpun manapun. Di KPK ada para penyidik yang bukan ASN, mereka adalah orang-orang profesional, orang-orang yang punya integritas tinggi, orang-orang yang berasal dari beberapa institusi, ada yang dari BPKP, ada yang dari civil society, ada yang dari Polri, ada yang dari kejaksaan, dan mereka melebur bahu-membahu membangun sistem, menjalankan upaya-upaya untuk membuat negeri ini jauh dari korupsi, membuat bangsa ini menjadi bangsa beradab yang tidak korup. Kira-kira begitulah tujuan ideal dari lembaga ad hoc yang bernama KPK, yang lahir atas desakan civil society. Dan kita melihat sepanjang kiprahnya banyak kasus-kasus besar yang diungkap, dan banyak juga perlawanan-perlawanan yang mereka dapatkan. Tetapi berbagai cara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan untuk menghabiskan, untuk katakanlah melawan KPK gagal total. Karena apa? Karena masyarakat, civil society berada bahu-membahu membela KPK. Anda ingat ada peristiwa cicak buaya, cicak versus buaya 1 dan jilid 2, yang dua-duanya dimenangkan dalam tanda petik oleh KPK karena rakyat bahu-membahu berada di belakang KPK. Dan sejatinya kebenaran tentu akan selalu menang di atas ketidakbenaran atau kezoliman. Itu bahasa filosofinya, itu bahasa dewanya. Lalu apa yang terjadi dengan KPK jilid sekarang ini? KPK jilid sekarang ini adalah standing posisinya berada di rumpun eksekutif di bawah presiden, karena salah satu perubahan fundamental dalam undang-undang KPK yaitu dia masuk rumpun eksekutif, pegawainya adalah ASN. Lalu apa yang dilakukan oleh komisioner terpilih saat ini, dia mengadakan perombakan besar-besaran terhadap karyawan-karyawan KPK dengan buat yang namanya tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini yang kita tahu menyingkirkan orang-orang yang selama ini hebat, orang-orang yang selama ini die hard di KPK, antara lain Novel Baswedan, dengan alasan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Dan dalam pemilihan komisioner yang saat ini katakanlah berada di puncak penentu kebijakan di KPK, juga terjadi kontroversial, katakanlah Firly Bahuri yang saat ini menjadi ketua KPK, dulunya adalah salah seorang direktur, kalau saya tidak salah, di KPK, dan ada
sinyalemen bahwa beliau melanggar etik, dan ketika sidang etik mau diadakan beliau ditarik kembali ke Polri. Artinya ada kontroversi yang terjadi terkait dengan Ketua KPK saat ini. Dan satu lagi yang secara fundamental berubah dari KPK jilid sekarang ini adalah kewenangan dari KPK untuk meng-SP3 kasus yang jika dalam 2 tahun tidak terbukti, maka KPK punya hak untuk meng-SP3-kan kasus tersebut, yang pada KPK jilid-jilid sebelumnya hak ini tidak ada. Latar belakang tidak adanya hak ini adalah satu, diharapkan KPK tidak main-main dalam mengangkat satu kasus, tidak main-main dalam mentersangkakan seseorang, karena tidak ada jalan keluar jika seseorang sudah ditersangkakan, sprindik sudah diterbitkan, sementara hak untuk meng-SP3-kan kasus jika ternyata tidak cukup bukti untuk dinaikkan ke pengadilan atau diajukan di penuntutan, maka tentu setiap kasus yang diangkat harus benar-benar ekstra hati-hati, harus benar-benar dicukupkan dengan sangat kuat bukti-buktinya, baru seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang terjadi jika sebuah lembaga atau KPK mempunyai hak untuk meng-SP3? Macam-macam bisa terjadi. KPK bisa diperalat untuk katakanlah membunuh lawan politik atau apapun itu dengan rekayasa dalam tanda petik, mentersangkakan seseorang, menyandra seseorang dengan kasus yang tidak pasti, dan di ujungnya dengan enteng, dengan enaknya jika tidak terbukti maka di SP3. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang, mengendalikan lawan politik. Di sisi lain juga ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang buruk, orang-orang jahat untuk kepentingan buruk, jahat juga, mentersangkakan seseorang, mengejar seseorang, lalu kemudian memeras misalnya, mencari uang, dan ujungnya meng-SP3-kan. Atau katakanlah seseorang yang memang benar-benar secara real ada alat bukti yang bisa menjerat dia sebagai pelaku korupsi, tetapi karena ada wewenang untuk meng-SP3, bisa juga terjadi negosiasi di sana sini. Sesuatu yang tidak mustahil terjadi. Kita tidak menuduh, tapi kita hanya membandingkan bahwa kewenangan SP3 yang dulu tidak dimiliki oleh KPK itu membuat para komisioner, para penyelidik yang ada di KPK sangat berhati-hati dalam meningkatkan satu penyidikan ke tahap penyidikan, karena mereka tidak punya jalan keluar jika salah dalam mengambil keputusan. Lalu yang kedua, tidak adanya kewenangan tersebut juga mempersempit ruang gerak dari para pihak di luar KPK yang ingin memanfaatkan KPK untuk katakanlah mengendalikan lawan-lawan politik, atau katakan juga melakukan tindakan-tindakan buruk, memeras, mencari uang dengan cara-cara yang tidak baik, atau mengadakan pendekatan terhadap kasus-kasus yang benar-benar mempunyai bukti yang kuat telah terjadi tindak pidana korupsi, tetapi pihak luar tersebut menawarkan, mengiming-imingi agar kasus ditutupi, agar kasus di SP3-kan, tentu dengan iming-iming tertentu. Jadi sekali lagi teman-teman, ada perbedaan yang paling fundamental antara standing posisi dari KPK terdahulu dengan KPK yang jilid terakhir sekarang ini. Demikian kicau pendek soal KPK. Kita berharap KPK menjadi lembaga yang benar-benar kita banggakan seperti jilid 1, jilid 2, dan jilid-jilid sebelum jilid yang sekarang ini. Kita berharap KPK menjadi lembaga yang tidak bisa dikendalikan oleh 1-2 orang, meskipun teman-teman KPK saat ini adalah bagian dari ASN. Hendaknya jiwa anti korupsi mereka, hendaknya keinginan mereka untuk menghadirkan negeri yang lebih baik, hendaknya integritas mereka
masih atau benar-benar bisa menjaga marwah dari KPK sehingga tidak gampang ditarik ke sana kemari, yang pada ujungnya tidak hanya merugikan KPK secara institusi, tidak hanya merugikan teman-teman yang bekerja di KPK secara komunitas, tetapi juga akan merugikan bangsa ini secara keseluruhan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.